Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel aku, Mr. Boy Motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semuanya, apa kabar kalian? Udah lama gak sempat buat konten ya. Ya ini karena aktivitas anak baru masuk sekolah dan bla bla bla, banyak kerjaan lain lah. Dan sekarang pun ini posisi jam 6.37 pagi. Ya, setengah 7 pagi. Sekarang ini aku lagi ngantar anak sekolah. Aduh, ini kotor kali nih. Gimana nih? Oke, baik lagi. Ini sekarang posisi mau ngantar anak sekolah. Habis ini aku mau buat konten. Kita mau bahas tentang Honda ADV 160 punya aku ini guys. Kemarin kan kita sudah bahas Grand Vilano ya, punya istri aku ya. Jadi aku pengen bahas juga Honda ADV 160 punya aku ini yang versi CBS. Dan pemakaiannya sudah aku beli bulan Desember ya. Desember tanggal 13 atau 14 gitu. Tanggal 13 kayak. Jadi pemakaiannya sudah sekarang bulan Juli, 6 bulan lebih lah ya. Jadi nanti kita bahas sama-sama. Cuma aku bahasnya nggak di jalan kayaknya. Nanti kita menuju ke suatu tempat aku selalu bahas soal motor karena aku pernah punya channel sebelumnya. Di situ aku pernah bahas motor Frigo aku, Yamaha Frigo. Oke guys, nanti kita bahas sama-sama ya guys. Enjoy the video. Sampai juga kita di tuh guys, pemandangannya cantik kan, keren, di Masjid Raya Nur Ilahi. Oke guys, nah kita akhirnya sampai juga di spot biasa aku kalau nge-review motor tuh di sini guys, karena aku pernah nge-review motor Frigo aku di sini, tapi di channel aku sebelumnya. Nih guys, pemandangannya tuh keren tuh guys. Di ujung di ujung jembatan sana tuh Gunung Bintan tuh guys. Cuma aku nggak bisa nunjukin kalian karena aku pakai DJI Osmo kan. Keren kali sih, sumpah parah sih. Ini suasana pagi jam 6.54. Parah nggak sih tuh, mataharinya masih hangat, seger, bersih. Oke, kita balik ke tema kita. Kita mau bahas Honda ADV 160 aku ya. Di ini pemakaian udah sekitar 6 bulan lebih lah ya. Suka duka yang aku pakai, sekalian pengalaman pemakaiannya. Ini aku beli di bulan Desember tanggal 13 kalau nggak salah sih. Itu kalau harganya kan kemarin 30 berapa ya, 36 ya nggak salah aku ya, 36 sekian gitu ya. Jadi intinya itu guys, aku tuh beli cash. Karena aku beli cash, aku dapat potongan sekitar 700.000. Kita nggak tahu ya faktor apa gitu kan, yang jelas aku dapat potongan harga 700.000 guys. Potongan harga 700.000 dari harga tetapnya berapa gitu. Ini motor yang aku bilang gimana ya, irit guys, irit banget. Kemarin udah
Kita lihat kan di konten aku waktu kita jelajah Bintan, di situ pemakaian bensinnya tuh aku perjalanan hampir 100 berapa tuh, 130 apa 150 gitu, 150 kilo dari awal start sampai balik ke rumah lagi. Kita jelajah Bintan tuh, itu cuma pemakaian minyak apa, konsumsi BBM-nya 40-an ya, 45 ya, 45 km per liter. Nah itu satu irit guys. Nah itu yang pertama, kelebihan pertamanya itu irit, bagi aku irit ya. Mungkin Medan di Tanjung Pinang jalannya nggak sama dengan yang di luar kota kali ya, kota-kota besar kita gimana. Terus juga satu lagi kelebihannya bagasinya kan udah tau lah, bagasinya besar 30 liter sama dengan PCX. Nah itu yang sangat, itu jadi faktor menguntungkan. Jadi helm full face bisa masuk. Nah, kalau Yamaha NMAX dibalik helmnya, kalau ini nggak perlu dibalik. Cuma ini masalahnya kalau ada ini nggak bisa dibalik, nggak bisa masukin helm karena ada ini. Tapi kalau misalnya helm tok gitu ya baru bisa dibalik. Oke, jadi di sini helm, di sini masih ada kompartemen, masih ada sisa space gitu untuk letak barang-barang lain, jas hujan apa segala macam, jaket. Lalu mesinnya laju guys, maksudnya itu kalau untuk Medan di Pinang ya laju 160 ini laju guys. Tak usah 160 lah, 155 aja itu, yang 150 aja itu udah laju gitu. Lagian udah mencukupi lah dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya mau kemana gitu, urusan agak mau sedikit ngebut tuh oke gitu. Permasalahannya kalau terlalu laju juga untuk apa kan, kita bukan pembalap gitu. Motor yang punya 2 shock itu bagi aku itu enak dan kokoh gitu, kokoh. Bagi aku sangat menguntungkan ketimbang motor yang punya 1 shock gitu, apalagi sebelah gitu. Itu rasanya tuh karena aku pengalaman punya motor Vario, Frigo juga kan shocknya 1 kan. Nah motor yang 1 shock tuh bagi aku tuh agak limbung kalau pas di tikungan, saat kita lagi agak laju lah. Nah, beda sama motor yang 2 shock gitu. Ini menurut aku ya, pengalaman aku gitu. Itu keuntungan ketiganya, shocknya tuh 2 dan dia sudah tabung juga kan. Dari Showa lagi, udah brand yang sangat mantap. Terus dari segi performanya itu tadi ya, jos gandos untuk tarikan awal tuh nggak perlu effort lebih gitu, jadi langsung gaspol gitu. Stop and go nya mantap. Memang pernah sih dia untuk di putaran atasnya tuh kalau udah dia kayak ketahan gitu, sedikit ketahan nanti tapi laju lagi gitu, delay dia kalau udah di putaran atas. Nah, ya wajar juga sih, aku pun nak laju-laju nak ngapain juga kan, bukan pembalap gitu. Intinya sekali lagi itu, jadi kita bicara sebagai user biasa, bukan sebagai user pembalap. Oh ya, ini juga baru siap servis berapa hari yang lalu. Aku servis masih standar lah, pakai oli bawaan Honda AHEM, dan baru aku ganti ini juga oli gearbox. Jadi biar enak nanti kan kalau kita mau rute-rute jauh lagi. Udah prima, tampilan motornya udah prima. Nah, bannya aku suka juga, dia bannya tuh adventure ya, meskipun peruntukan jalan aktualnya ini banyak kan di aspal sih daripada di mana. Lagipun oke lah, sosok lah. Cuma kalau ban bawaan Honda nih yang nggak enaknya kalau hujan aja sih agak licin gitu. Tapi alhamdulillah untuk pemakaian bannya ini udah 6 bulan lebih masih oke, masih tebal. Untuk ban depannya nih guys, nah, masih mantap. Kalau ban belakangnya masih mantap juga. Terus keuntungan berikutnya, kelebihan berikutnya itu cakram depan belakang mantap.
Yang depan belakang cakram itu sudah wave dia nggak bulat, nggak bulat seperti biasa gitu. Pengeremannya mantap, jos gandos, bagus gitu, udah lebih dari cukup, sorry, puas banget karena motor impian juga kan. Dan kelebihan terakhir, looksnya tuh sangar sih, nggak ada obat, sangar banget tuh, ganteng parah sih. Terserah kalian mau ngomong apa, ADV ini ganteng parah sih, lebih ganteng daripada PCX menurut aku ya. Dia nih tampilannya sangar, jadi untuk tampilan sangarnya tuh sama kayak NMAX baru. Nah, NMAX baru tuh kan sangar tuh, tampilan Predator. Ini sama nih, tampilan Predator. Mungkin kalau yang NMAX Predator ini tampilan Terminator. Nah, dia lebih robotik gitu kan, macam Transformers gitu. Ya betul, macam Transformers. Tuh sangar guys, keren. Jadi banyak sih kelebihan di Honda nih. Oh iya, satu lagi. Ini tangki bensinnya tuh besar guys, 8,1 liter. Jadi kalau NMAX kan cuma 7 liter, ini 8,1 liter. Jadi lebih besar. Jadi perjalanan kita tuh bisa lebih jauh lagi. Dan pastinya lebih irit. Mungkin juga kalian udah nonton ya yang di channel Otomotif TV. Itu kan udah dibuat tuh perbandingan comparing lah ADV sama NMAX baru. Cuma kalau aku bilang sih kurang fair sih. ADV ini kan pakai sistem CVT yang konvensional kan, yang misalnya yang biasa gitu CVT. Kalau NMAX tuh yang dibandingkan tuh sementara dengan NMAX Turbo yang sudah pakai model CVT-nya itu pakai apa gitu, yang dia ganti anunya apa tuh, part apanya gitulah pokoknya. Kalau menurut aku sih kurang ini sih, kurang fair sih. Tapi ya itulah, sekali lagi kan, intinya sih aku puas-puas aja sih. Lagian kan bukan mau balap-balapan beli motor ini. Terus ada risiko juga kan, meskipun NMAX lebih laju daripada ADV, toh juga dari data yang dirangkum Otomotif TV itu lebih boros jatuhnya kan. Lebih boros. Sekarang kan kita memikirkan fungsi dan keiritan. Nah, itu kebanyakan orang pasti memikirkan, ya pastilah kebanyakan orang cari motor tuh yang ngirit, ngapain cari motor yang boros gitu, logikanya gitu. Kalau untuk gaya-gayaan sih, ya ini ADV udah lebih dari cukup lah, ganteng juga kok. Nah sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangannya sih yang pertama, kalau aku bilang windshield sih. Ya suka gak suka, windshield ini sebagai pelengkap aja kalau menurut aku, nggak ngaruh sih. Jadi aku dari awal beli ya tetap stylean gini aja yang standar, nggak aku tinggikan, gini aja, nggak ngaruh lah. Mau kita jalan jauh, aku udah coba soalnya kan, aku tinggikan biasa aja lah, tetap aja kok kena angin gitu, nggak ngaruh kali, nggak nutup kali. Terus turun dari windshield, kita turun ke lampu depannya parah sih, nggak terang kali gitu. Cuma maka aku bingung nih, banyak rata-rata pengguna user ADV ini upgrade lampu. Jadi lampu standarnya tetap, jadi mereka tambah lampu tambahan merek lain, pasang di mana, di sini atau di mana gitu ya. Cuma aku masih mikir mau pasang gitu, takut kelistrikannya gimana gitu kan, dan nggak fokus, dia nggak di satu titik gitu, agak nyebar di lampunya. Terus kompartemen, nah kompartemen di depan nih, ini nih oke lah ada, cuma kecil guys, botol pun tak masuk, jadi gitu. Jadi harus kita tambah lagi. Nah ini aku beli ini nih kan, tambahan biar untuk gantungan. Nah, gantungannya bisa diganti dengan botol gitu. Jadi kalau kita di jalan tuh mau minum kan, kalau ada tempat simpan botol minum kan lebih enak gitu kan. Terus oh ya, berat. Motor ini berat kali guys. Jadi kalau misalnya mau kita angkat gitu, geser, nah itu berat kali guys motornya. Berat banget. Entah kenapa, nggak tahu, mungkin bobotnya berapa ya, aku lupa juga tuh. Kalau kalian pengen jelas tentang data Honda ADV ini, nontonnya di Otomotif TV guys. Itu jelas banget tuh guys. Berat kali motor. Jadi aku mau geser, misalnya saat kita mau mundur itu tuh, mau awal mula mau bawa motor ini nih, berat kali.
Cuma alhamdulillah udah terbiasa sih. Oke, terus selanjutnya ini balik ke masalah sok lagi. Soknya ini meskipun dua, kalau kita bawa kalau kita sendirian bawa motor ini nih keras guys. Gak tahu nih, keras banget. Memang betul lah kata reviewer semua tuh, motor soknya ADV ini keras. Tapi kalau kita boncengan saat aku jalan sama istri atau sama anak, pokoknya kalau kita ada boncengan lah, itu baru agak enak dia gitu, lembut aja gitu. Sejauh ini sih paling ini sih, itu aja sih kalau menurut aku. Nggak ada lagi sih. Kalau dari body untuk sementara body ini masih bagus, masih kencang, nggak ada yang goyang-goyang. Ya aku akuin sih, memang kelemahan Honda nih bodinya cepat getar gitu. Cuma alhamdulillah saat ini belum ada. Kalau yang aku tengok kekurangan di channel-channel lainnya, rata-rata pada ngeluh ini kan. Di ini juga di komunitas ADV di Facebook juga rata-rata ngeluh di windshieldnya getar gitu. Cuma punya aku alhamdulillah aman sih, nggak ada yang getar-getar gimana gitu. Masih aman lah, belum pernah crash atau apa ya, jangan sampai lah ya. Mudah-mudahan aman-aman selalu dalam lindungan Allah aja lah. Oke guys, jadi itu aja sih menurut aku. Pengalaman yang aku pakai tuh intinya tuh banyak enaknya gitu, banyak kelebihannya sih menurut aku. Bagi pengguna umum ya, jangan samakan dengan pengguna pembalap. Nah, itu beda, pasti mungkin banyak minusnya atau apalah. Kalau bagi aku seorang bapak-bapak udah sosok sih, udah enak kali pun, udah lebih dari cukup lagi lah. Bensinnya besar, bagasinya besar. Saya itu kapasitas bensinnya besar, kapasitas bagasinya besar. Diajak tur tipis-tipis oke gitu. Laju juga. Terus tampilan ganteng parah sih. Kalau di jalan tuh jarang yang pakai ADV kalau di Tanjung Pinang nih. Masih bisa dibilang jarang kelihatan lah. Nah, kalau NMAX berserak kali pun. NMAX Aerox tuh berserak kali. Jadi kita punya pride sendiri gitu kalau bawa ADV nih. Apalagi kalau di lampu merah orang pasti ngeliat kan, wih motor apa nih, kayak robot ya kan, kayak Terminator. Itu aja. Oh ya, paling part tambahannya aku ini aja sih. Aku nambah ini tadi nih untuk gantungan kalau misalnya belanja kan, terus ya gap untuk handphone kalau ngelihat apa. Nah, terus sama inilah tambahan dari Motowolf untuk action cam aku. Kalau untuk POV dari depan, untuk selebihnya masih standar semua nih, full standar, nggak ada aku ubah. CVT juga masih standar, pokoknya pure bawaan Honda lah. Aku juga nggak mau aneh-aneh sih, lagi pun Pinang kemana sih paling jauhnya kemana gitu. Masih aman lah, kecuali kita kota-kota besar kan rute-rutenya jauh-jauh semua guys. Jadi itu aja lah menurut aku kelebihan dan kekurangan Honda ADV 160 versi yang CBS. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama, ya bolehlah atau punya pengalaman yang lain tentang Honda ADV 160 ini, boleh tulis di kolom komentar. Tuh keringatan aku guys, keringatan. Waduh, tapi seru guys. Di sini nih enak. Jadi kalau untuk kita nge-review motor tuh seru aja sih, keren aja sih ya. Sekali lagi makasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai terakhir. Aku ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Buat kalian jangan lupa sholat 5 waktu buat yang muslim, dan jaga kesehatan kalian guys. Sampai ketemu di konten aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.